Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang penerimaan, perikatan, perencanaan, dan prosedur analitis untuk mata kuliah Auditing 1. Sebelumnya saya Ayu Mutiara Damayanti, NIM belakang 230. Kemudian ada teman saya Aldo Jason Donovan, NIM belakang 231, serta ada Rizky Frida Palpi, NIM belakang 232. Jadi langsung aja ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu ada tahapan kegiatan audit laporan keuangan. Nah, tahapan ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu penerimaan penugasan audit, kemudian yang kedua ada perencanaan audit, yang ketiga ada pelaksanaan pengujian audit, serta yang keempat ada pelaporan audit. Nah, yang pertama itu kan penerimaan penugasan audit. Itu tuh kayak merupakan pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak suatu kesempatan untuk menjadi auditor untuk klien baru. Jadi eh, ibaratkan kita adalah seorang auditor gitu, terus kita yang memutuskan mau nggak nih mau ngaudit klien ini atau enggak kayak gitu. Kemudian yang kedua ada perencanaan audit. Pada tahap ini terkait dengan penetapan strategi audit untuk pelaksanaan penentuan lingkup audit. Tahap ini sangat penting karena menentukan keberhasilan penugasan audit. Nah, setelah kita menerima klien, kemudian otomatis kita membuat rencana dong untuk mengaudit klien ini tuh kayak gimana sih gitu. Yang namanya membuat rencana itu pasti harus disusun secara konseptual supaya kita bisa terkonsep mau ngapain aja setelah itu kayak gitu. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan pengujian audit. Nah, pelaksanaan pengujian audit ini merupakan melaksanakan pengujian audit dengan metode pelaksanaan pekerjaan lapangan dengan tujuan mendapatkan bukti audit tentang efektivitas SPI dan kewajaran laporan keuangan. Jadi setelah tadi direncanakan mau ngapain aja, yang selanjutnya adalah dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh bukti lapangan. Ini sebenarnya perusahaan kayak gimana sih? Setelah itu, setelah kita mendapatkan bukti dari lapangan, yang keempat itu ada pelaporan audit. Pelaporan temuan berupa laporan standar dengan pendapat wajar atau menyimpang dari laporan standar. Nah, setelah kita melaksanakan pengujian audit, kita otomatis akan melaporkan apa sih yang kita dapat dari pengujian audit itu, apakah itu eh, standar atau menyimpang gitu. Jadi kita juga kayak sekalian membuat pendapat dari itu sendiri gitu teman-teman. Kemudian materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Sunanovan dengan NIM belakang 231. Saya akan melanjutkan paparan materi dari teman saya yang sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah penerimaan penugasan. Di sini yang pertama itu kita mengevaluasi integritas manajemen, lalu kita alihkan ke mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa, lalu menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, lalu mengevaluasi independensi, lalu juga kita langsung masuk ke menentukan kemampuan untuk bekerja dengan cermat dan seksama, lalu yang terakhir baru membuat surat perikatan audit. Lalu di sini ada perencanaan audit. Kesuksesan audit ditentukan oleh perencanaan audit yang matang. Perencanaan audit dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh dalam tahapan pertimbangan, penerimaan, dan penugasan audit. Selanjutnya ini ada langkah-langkah dalam perencanaan audit. Yang pertama itu kita mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien, baru langsung kita ke melaksanakan prosedur analitis, lalu kita mempertimbangkan tingkat materialitas awal, lalu kita masuk ke mempertimbangkan resiko audit, lalu kita masuk lagi ke mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal, lalu mengembangkan strategi audit awal terhadap pernyataan yang signifikan,
Lalu yang terakhir kita memahami pengendalian intern klien. Lalu di sini ada pelaksanaan pengujian audit. Dalam audit, auditor melakukan 3 macam pengujian, yaitu yang pertama, pengujian analitik, yang dilakukan oleh auditor pada tahap awal proses auditnya dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan antara data yang satu dengan lainnya. Dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan menemukan bidang yang memerlukan audit dengan lebih intensif. Yang kedua, pengujian pengendalian. Itu melakukan prosedur audit yang dirancang untuk memverifikasi efektivitas pengendalian intern klien. Lalu yang ketiga, pengujian substantif. Itu merupakan proses audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Lalu ada pelaporan audit. Ada 2 langkah penting yang dilaksanakan oleh auditor dalam pelaporan audit, yaitu yang pertama menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik kesimpulan. Lalu yang kedua mempertimbangkan laporan audit. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mungkin juga masih kurang dari saya untuk pemaparannya. Nanti teman-teman bisa komen di saat besok kita ada presentasi di GC, nanti teman-teman bisa tanya di situ ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya, prosedur analitis audit. Prosedur analitis ini terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur ini digunakan selama proses audit dilakukan dengan 3 tujuan utama, yaitu tinjauan analitis awal yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang bisnis dan lingkungannya. Kedua, prosedur analitis substantif yang digunakan ketika auditor menganggap penggunaan prosedur ini dapat lebih efektif. Ketiga, review analitis akhir dilakukan sebagai tinjauan keseluruhan atas laporan keuangan pada akhir audit untuk menilai apakah konsisten dengan pemahaman auditor tentang entitas tersebut. Selanjutnya, penggunaan prosedur analitis substantif. Tujuannya yaitu ada dalam standar auditing yang merupakan bukti bahwa audit ini relevan dan dapat diandalkan ketika menggunakan prosedur analitis substantif. Penerapannya didasarkan pada harapan bahwa hubungan antara data berlanjut tanpa adanya kondisi yang diketahui sebaliknya. Kehadirannya memberikan bukti audit tentang kelengkapan, keakuratan, dan terjadinya transaksi. Selain itu, auditor mengidentifikasi yang menyebabkan mengevaluasi pendekatan audit yang direncanakan dan mengharuskan auditor untuk mendapatkan lebih banyak penjaminan dari pengujian substantif lain yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk memperoleh manfaat dari prosedur analitis substantif, auditor harus melakukan prosedur analitis substantif sebelum pengujian substantif lainnya, karena hasil prosedur analitis substantif ini mengarahkan perhatian ke bidang risiko yang meningkat dan jaminan yang diperoleh akan mengurangi jumlah jaminan yang diperlukan pengujian lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.